Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon-calon mutasawwifun, calon-calon kiai yang sangat saya hormati dan yang terhormat. Kali ini nih kita bicara tentang Al-Harith bin Asad Al-Muhasibi. Sebetulnya Muhasibi itu adalah perjalanannya itu melalui perhatian. Sejarahnya melalui memperhatikan umat. Umat itu kok ada yang baik ya, ada yang ada yang tidak sampai, ada yang sampai gitu. Nah itu Muhasibi. Ada umat itu dia rajin sholat, apa yang salah ya? Kok dia itu tidak jadi min auliyaillah ya? Jadi karena melihat umat seperti itu perjalanannya Muhasibi memperhatikan orang-orang seperti itu, lalu Muhasibi itu kena penyakit syukuk, ragu-ragu. Jadi apa saja ragu-ragu. Dan karena ragu-ragu hancur mestinya, tapi Muhasibi tidak hancur. Kenapa? Karena memakai teori begini. Orang yang tidak pernah bingung, yang tidak pernah ragu-ragu, dia tentunya tidak pernah benar, tidak pernah ada di jalan yang benar. Jadi orang yang tidak bingung di dalam perjalanannya, sebetulnya dia itu masih tidak tahu sebetulnya kepada jalan yang sesungguhnya itu. Jadi kalau orang itu sudah merasa bingung mana dan mana, berarti dia harus tabayun. Harus tabayun supaya tidak ragu-ragu. Saya punya teman namanya Abimanyu. Dia percaya kalau Tuhan itu ada, tapi dia tidak percaya kalau Muhammad itu ada. Nah, itu adalah pimpinan di dalam kelompok. Setiap kelompok manusia itu mesti salah satunya dinobatkan menjadi orang yang untuk mengkoordinir atau yang memimpin kelompok itu. Dia begitu aja. Ceritanya dia sampai tanya kepada Bayi Arifin Barang. Ternyata dia tidak sukses. Bayi Arifin tidak sukses meyakinkan. Lalu dia itu KKN di Bojonegoro. Di Bojonegoro itu ada kiai desa ya, namanya Bojonegoro kan kiai desa. Dia ragu-ragu, tidak percaya kepada adanya Muhammad. Dengan sampean kalau ragu-ragu nggak pernah masuk. Akhirnya dia tetap aja tidak percaya. Fatwanya kiai desa itu, orang yang tidak pernah masuk mempercayai Muhammad, dia tidak akan pernah merasakan bahwa Muhammad itu nabi atau bukan. Dia masih tidak percaya. Akhirnya dibuatkan kopi. Yang satu itu dari kopi, yang satunya dari arang. Lalu diberikan kepada sahabat Abimanyu. Lalu Abimanyu itu mengatakan, ini apa ini? Ya kopi, Bang. Kopi semua. Nah, karena kamu tidak nyicipi, maka kamu salah. Dibujuki oleh meripatnya sampean sendiri, oleh matanya sampean sendiri. Coba sampean cicipi. Jadi lalu dicicipi. Oh, ini bukan kopi ini. Lalu satunya dicicipi. Ini kopi. Loh, harus begitu. Orang yang ragu-ragu itu masuk dulu menjadi umatnya Nabi Muhammad. Lalu sampean akan mengerti bahwasanya Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi dan betul-betul Rasul katanya. Dia tidak berargumentasi, tidak kalah sudah. Tapi dia masih belum. Lalu dia karena KKN dia memperhatikan bahwasanya Jati Ponorogo itu banyak pencurinya. Pencurinya kalau tidak ABRI ya polisi. Lalu dia pergi ke kepala desa, pergi ke kecamatan, nggak ada yang berani. Pergi kepada kiai, nggak ada yang berani. Suatu saat
dia nadar, kalau cita-cita saya ini diikuti oleh orang-orang, saya akan percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul. Tapi dia sudah mulai masuk. Lalu ternyata tahu-tahu seluruh masyarakat Bojonegoro, seluruh desa itu dan seluruh kecamatan yang ada itu, seluruh kiai lapisan masyarakat berdoyon-doyon membela Abimanyu, bahwasanya pencuri itu adalah harus ditangkap gitu. Lalu demonstrasi sampai kepada Kabupaten Bojonegoro memberikan fakta-fakta di lapangan seperti itu. Nah, karena ternyata banyak yang mendukung, akhirnya dia itu merasakan nikmatnya menjadi orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu dia saking nikmatnya itu, di Bojonegoro itu ada sendang. Dia itu disendang terusan di dalam sendang. Dia senang, seakan-akan dunia itu dia miliknya, senang. Lalu dia sadar, ya Allah, jangan diulu-ulu saya. Minta dia itu jangan diulu-ulu oleh Tuhan. Akhirnya oleh Allah dicabut, kenikmatan yang dia terima itu dicabut oleh Allah, dan akhirnya dia percaya bahwasanya Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul. Ini Muhasibi itu seperti itu kira-kira. Lalu bagaimana Muhasibi itu? Lalu dia belajar kembali kepada Al-Quran dan hadis, kepada kalamnya ulama, kembali kepada teori-teori tentang beribadah yang benar, menjadi orang takwa. Nah, Muhasibi ini sebetulnya sunni murni, karena Muhasibi itu adalah melakukan kembali kepada Al-Quran dan hadis, melakukan apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis dan para ulama. Dia berbuat riyadhah dan mensucikan hatinya, Nah, karena dia selalu melakukan seperti itu, akhirnya terbitlah terang, ragu-ragunya itu tidak ada. Dengan penuh keyakinan dia itu bermujahadah, lalu berriyadhah, dan juga tasnifu an-nafsi, membersihkan jiwanya. Nah, karena itulah makanya dia sampai mencapai makrifat, tapi tidak sampai menyatu dengan Tuhan gitu. Sampai makrifat. Dan makrifat itu apa? Ya seperti banyak orang banyak orang ngomong, makrifat itu adalah mengetahui tentang Allah. Jadi itu yang dilakukan Al-Muhasibi. Jadi apik sebetulnya Al-Muhasibi itu, karena dia ragu-ragu memperhatikan umat itu, lalu dia evaluasi hidupnya menjadi ragu-ragu. Tapi dilihat yang lain, banyak ulama-ulama menjadi waliullah, lalu dia kembali kepada Al-Quran dan hadis dan kalamul ulama, dan dia kerjakan, nekat dia lakukan semuanya apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan kalam ulama lagi, sehingga dia menjadi menaik sedikit-sedikit. Jadi apa katanya Muhasibi menaik sedikit-sedikit itu?
katanya, fahadhil a'mal, pekerjaan-pekerjaan ini min sya'niha, dari mabda'i masya'ni itu mabda'iha, antan takilak al bil insan. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu pindah bersama-sama manusianya itu syai'an fasyai'an, sedikit demi sedikit, min halatil basyariyah, dari keadaan sebagai manusia, ila halatil malaika, kepada halatil malaika. Dan kalau sudah kepada halatil malaika, malaikat itu bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, dia bisa bertemu dengan Tuhan. Masih belum menyatu seperti Al-Junaid dengan Al-Bustami. Itu saja apa yang saya sampaikan. Jadi ini absennya dua ini, sejarahnya tadi dan sejarah tasawufnya. Sejarah tadi dan sejarah tasawufnya. Jadi ingat, apa yang dilakukan muhasibi itu adalah al-mujahadah, ar-riyadah, dan tasnifin nafsi, membersihkan jiwa. Sekian, selamat bekerja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.